Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam kajian live Yayasan Khairul Rozi Indonesia. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan kita aturkan juga salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini sehingga kita bisa mengenal iman dan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Baik, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali dalam live kali ini. Dan seperti biasa sebelum live kita mulai akan kami sampaikan program-program terbaru dari mohon maaf termasuknya adalah update-update program dari Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Dan pekan lalu sekitar 2 pekan yang lalu tanggal 7 alhamdulillah tim dari Wanita Ajaib kembali melakukan cek kesehatan bersama Dr. Dina ya di kali ini di pesantren Khairul Rozikin Tarbiyatun Nisa. Berikut kami putarkan videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pembina Wanita Ajaib dari komunitas Wanita Ajaib. Saat ini kami berada di Pondok Pesantren Khairul Rozikin Tarbiyatun Nisa Bogor. Saat ini kami melakukan kegiatan pemeriksaan untuk santri dan juga asatid yang ada di sini. Kami berharap dengan pemeriksaan untuk santri dan juga asatid, mereka mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang luar biasa dan juga bisa semakin semangat untuk kegiatan belajar mengajar. Dan juga tambahannya kami juga memberikan nutrisi yang lengkap untuk para santri dan asatid supaya tubuh mereka semakin sehat, semakin luar biasa dan semakin semangat untuk menjalani kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah, tadi kita udah cek kesehatan, kita cek gula darah, tensi darah, terus dikasih vitamin juga, sama konsultasi sama dokter. Hari ini kita udah cek kesehatan sama komunitas Wanita Ajaib. Kita jadi tahu gimana caranya agar menjaga tubuh kita tetap sehat. Dan kita juga dapat masukan dari dokternya langsung. Kita bisa langsung tanya-tanya ke dokter Dina. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter Dina dan komunitas Wanita Ajaib. Ya, terima kasih. Iya, Masya Allah, luar biasa, gembira sekali ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada tim komunitas Wanita Ajaib yang telah mensupport untuk pemeriksaan kesehatan santriwati pesantren Khairul Rozikin Tarbiyatun Nisa di Bogor. Alhamdulillah, teman-teman di sana jadi tahu eh, kondisi kesehatannya juga pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya air menjaga kondisi air minum yang cukup dan olahraga yang cukup. Wah, luar biasa, senang sekali santri-santri di sana. Alhamdulillah. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berpartisipasi menjadi uh, mensupport kegiatan para santri penghafal Quran, bisa akan kami sampaikan juga program-program terkait wali asuh ya sebentar. Ya, baik ini tadi beberapa foto-foto dari pemeriksaan kesehatan santriwati kami di Bogor ya. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam program Wali Asuh yang tadi kami sampaikan di awal bahwasannya bisa menghubungi di 085772478278 gitu ya. Jadi Wali Asuh Santri ini menjadi support menjadi orang tua asuh santri untuk membantu mensupport pendidikannya. Cek suara suara kurang terdengar. Oh ya Afwan. Baik, kalau sekarang apakah sudah terdengar jelas? Boleh chat di kolom chat ya, apakah sudah terdengar dengan jelas? Oke, baik. Alhamdulillah sudah jelas. Saya ulang kembali untuk program Wali Asuh Santri ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian menjadi orang tua asuh santri pesantren Khairul Rozikin, santri-santri penghafal Al-Quran gitu ya.
Dan prinsipnya adalah bantu anak orang lain menjadi solih, maka Allah akan didik anak kita. Begitu kata Gurunda Ustadz Nasrullah gitu ya. Dan program Wali Santri ini sudah banyak yang berpartisipasi, sudah ratusan, termasuk tadi dari komunitas Mati Ajaib itu sebagian besar sudah menjadi wali asuh pesantren Khairul Zikir. Masya Allah, luar biasa. Jadi kemarin juga yang datang, yang wali asuh juga bisa langsung melihat santri-santrinya gitu ya. Dan ini para penghafal Quran kami. Dan kami juga eh, melaporkan bahwasanya untuk kurban saat ini sudah terkumpul 11 domba dan kambing dan 3 sapi dan masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk berkurban bersama para penghafal Al-Quran. Silakan langsung menghubungi Mas Robi di 0822 6082 3300. Nah, nanti penyembelihannya di hari kedua ya. Nanti bisa langsung datang ke pesantren Khairul Zikin yang Depok, yang pesantren putra gitu. Ya, baik. Untuk informasi terakhir kami sampaikan tentang update wakaf ya. Update wakaf kali ini sudah eh, untuk bangunnya sudah proses pengecoran. Kemarin juga para santri ikut ngecor gitu ya. Ini saya sampaikan sedikit videonya. Assalamualaikum, hari ini santri sedang melakukan pengecoran, jadi mereka pengen dapat pahala juga, biar tidak diambil pasif semuanya. Ini pengecoran di lantai bawah dari kelas pesantren Khairul Zikir, insya Allah. Ini santri kelas 7 maka 8, besok di kelas atas untuk kelas anak-anak SMA. Oke, santri mana semangatnya? Iya, itu tadi ya. Terkait program wakaf kita, itu tadi santri berpartisipasi dalam proses pengecoran gitu, ikut andil dalam eh, pembangunan pesantrennya gitu. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf bisa menghubungi Mas Robi di 0822 6082 3300. Silakan Bapak Ibu untuk memilih program-program kebaikan yang sudah kami sediakan dan menghubungi dengan nomor yang tertera. Baik, kita masuk kembali ke kajian kita pada pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas tips and trick mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu, luar biasa. Baik, pekan lalu kita sudah membahas tentang syukur, kali ini kita bahas tentang tips and triknya bagaimana mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sudah hadir bersama kita Budiah Puspitati, apakah sudah tersambung? Sudah siap? Oh, sudah ada. Ya, tadi sempat hilang ya, Bu ya. Baik, Ya. Budiah, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Bis- Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari Selasa yang insya Allah penuh barokah ini. Kita bisa kembali hadir, silaturahim dan sharing tentang ilmu Allah yang begitu luas, yang tidak ada habisnya dikaji sampai akhir nanti. Ya, semoga setiap serpihan, ya, setiap tetesan ilmu di setiap hari Selasa ini menjadikan kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita semakin percaya, berani mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kajian-kajian yang disampaikan oleh Magnet Rezeki, Yayasan Khairul Razikin Indonesia, dan juga semua guru-guru kita yang ada di luar sana, istighosah, pengajian,
tausiah, ceramah, semua yang disampaikan para alim ulama, mudah-mudahan menjadikan kita semakin bertauhid kepada Allah, menjadikan kita semakin berani, percaya, hasbi Allah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi bukan sekedar sebuah hiburan hati untuk membuat kita terasa nyaman dan sejuk dikala kita sedang ada dalam forum kajian, majelis taklim, tetapi lebih dalam daripada itu, bukan hanya mendapatkan kesejukan hati, tapi juga mendapatkan sebuah karunia, keberanian untuk bisa menghadapi kehidupan ini, ya, dengan cukup Allah saja. Hasbi Allah. Hasbi Allah, ya. Nah, kenapa demikian sahabat semua? Karena rezeki Allah itu teramat luas. Rezeki Allah itu membentang di seluruh bumi dan langit, ya. Rezeki Allah tuh tak terkira gitu ya. Bayangkan kalau kita melihat laut aja, ya Allah, airnya diambil seberapa pun laut itu tetap ya penuh airnya gitu ya. Jadi di setiap kajian yang kita dengar, yang kita dapatkan, ya, itu membuat kita semakin mengenal kekuasaan Allah. Semakin kita mengenal betapa Allah Maha Kaya, betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan betapa Allah begitu agung, mulia, luhur, dan begitu lembutnya. Ya gitu. Maka sahabat semua, marilah mengawali kajian ini, ya, kita bersama-sama, ya, melantunkan kalimat thayyibah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lantunkan ini membuat Allah Subhanahu wa taala semakin berkenan untuk menuntun hidup kita, untuk memberikan petunjuk demi petunjuk, dan juga memberkahi hidup kita dengan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaika ya Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaika ya Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaika ya Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim ya Rabb. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli ya Allah, faghfirli ya Rabb, faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta, la ilaha illa anta,
Subhanaka ini kuntu minaz zalimin ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin ya Rabb. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nikmatnya ya, nikmat sekali gitu ya apabila lisan ini senantiasa dipakai untuk melantunkan kalimat thayyibah. Ya. Nikmat kali hidup ini apabila mulut ini, lisan ini hanya digunakan untuk bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuai dengan tips dan trik pagi hari ini, ya judulnya adalah tips dan trik meraih rezeki berlimpah. Maka dua kalimat yang kita udah sebutkan tadi, kita udah lantunkan tadi, adalah dua kalimat yang menjadi tips utama. Ya, nomor satu. Nomor satu, mau rezeki berkah berlimpah, itu yang paling utama adalah selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh alam semesta, seluruh tumbuhan, seluruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi dan di langit, setiap detik semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau burung, jikalau tumbuhan, jikalau semua gunung dan alam semesta ini bertasbih kepada Allah, ya sudah sepatutnya kita manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, kita juga selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dengan bertasbih akhirnya kita menegakkan tauhid dan kita menegakkan akidah. Karena senantiasa bertasbih, maka kita jaga ritual agamawi kita. Kita tegakkan syariat kita. Kita nggak mungkin nunda sholat. Kita nggak mungkin nggak mengerjakan sholat. Ya, kita nggak akan sanggup meninggalkan rukun Islam. Ya, kita mau menegakkan rukun Islam ya sebagai karakteristik atau sebagai tiang agama kita ya. Karena dalam sehari-hari, tasbih itu akan menuntun kita untuk menegakkan syariat. Ya sahabat semua. Jadi pada saat kita disibukkan, bahkan kita disibukkan oleh dunia, di mana dunia ini yang hari ini kita sedang jalani gitu ya. Maka insya Allah pada saat lisan ini selalu bertasbih kepada Allah, hati ini selalu bertasbih kepada Allah, Allah tuntun kita untuk melangkahkan kaki kepada semua yang disukai Allah. Kenapa? Karena semua yang disukai Allah pasti membuat Allah senang memberikan limpahan rezekinya kepada kita. Ya teman-teman semua, gitu. Jadi tips yang pertama adalah bertasbih dan bersolawat. Gitu, ditulis ya, udah masuk sesi ini. Jadi kita ubah semua curhat ya. Kita ubah semua curhat, curcol, juniper, julid nyinyir baper. Kita ubah menjadi sebuah kalimat tasbih, menjadi sebuah kalimat thayyibah yang akhirnya itu menjadi jalan datangnya rezeki yang berkah berlimpah. Gitu ya. Suatu ketika saya ketemu seorang kiai, gitu. Saya sampai pengen ketawa gitu. Kenapa? Karena beliau bicara gini. Sudah tahu belum solawat duit? Sudah tahu belum solawat duit? Belum Pak Yai gitu. Ya saya kasih tahu solawat duit gitu. Nah solawat duit
Ya, semua mau coba ketik sholawat duit. Sholawat duit ya. Iya, mau sholawat duit, betul ya. Gitu. Jadi, sholawat duit itu ya sholawat kepada Rasulullah. Gitu. Jadi sahabat semua setelah disempurnakan dengan tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Nah, kemudian sholawat duit katanya. Sholawat duitnya adalah shallallahu alaika ya Sayyidina Muhammad. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan. Ya gitu. Jadi sahabat semua, nah yang membuat berlimpah itu dan kuantitasnya teman-teman. Yang membuat rezekinya bisa datang berlimpah itu karena kualitasnya, ya, kualitas bertasbihnya itu seluruh jiwa raganya, ya, dengan seluruh hatinya gitu, ketulusan hatinya dengan seluruh segenap hatinya gitu ya, dengan semua kesungguhan hatinya gitu, bertasbih ya dengan niat atau hatinya tuh bicara gini, ya Allah aku memujimu gitu kan. Karena engkaulah Rob yang menciptakanku, maka engkau takkan pernah meninggalkanku. Semua orang di sekitarku, orang tuaku hanya tempat lewatku lahir ke bumi. Tapi sejatinya ya Allah, kau yang menciptakan aku, kau pula yang akan menjaminku dan menolongku. Dan kepadamulah aku kembali. Ya, jadi pada saat subhanallah itu dengan sebuah kesungguhan hati, penyerahan diri, ya, dengan sebuah penyerahan diri yang begitu pasrah, ya berserah. Gitu. Jadi bukan pasrah ya, pasrah itu kemarin apa? Definisi pasrah kemarin ya, gitu. Meratapi nasib ya kalau pasrah itu. Jadi saya ganti, berserah diri kepada Allah, ya gitu. Jadi subhanallah, maha suci Allah, itu berserah diri kepada Allah yang maknanya adalah engkau yang menciptakanku ya Allah. Dan engkau pula yang akan menjaminku hidup di dunia ini. Nah, kena tuh hasbi Allah, cukup Allah saja. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar yang akan menjaminku, gitu kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Nah, tanpa daya upaya, hanya dengan kekuatan Allah. Nah, berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya penuh makna gitu. Nah, ini bicara kualitas. Kualitas supaya rezekinya berlimpah gitu ya. Supaya rezekinya berlimpah. Jadi, pada saat kita mengucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dengan kesungguhan niat yang seperti tadi, ya Rob, aku milikmu. Engkau yang menciptakanku, engkau yang menjaminku, engkau pula yang mematikanku, dan aku akan kembali kepadamu. Ya, jadi sahabat semua tuh bikin Allah seneng gitu. Ya, hambanya ngerti ya gitu. Itu bikin Allah bahagia, bikin Allah senang. Ya, senang menciptakan kita. Dan kalau Allah senang, maka rezeki berlimpah. Ya Allah meridhoi kita. Dikasih rezeki yang berlimpah. Ya gitu. Nah, ini salah satu tips yang pertama. Ya gitu. Jadi kualitas dan kuantitas. Tadi kita bicara kualitas, menyampaikan kalimat thayyibah ini dengan kualitas hati, niat yang luar biasa.
Kemudian yang kedua, ya, kuantitas. Kuantitasnya, ya gitu. Mau rezeki berlimpah, tasbihnya 33 doang setelah sholat fardu. Ya, gitu. Zikir ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah 33 kali. Walhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Nah, kalau gitu rezekinya UMR. Kalau gitu rezekinya UMR. Netes. Jadi gimana? Ambil waktu me time dengan Allah. Ya gitu. Me time dengan Allah. Kapan itu? Terserah Anda. Kalau habis duha Anda nggak punya aktivitas lain selain tilawah atau menunggu zuhur menyiapkan makanan buat keluarga ya, ya boleh. Daripada dengerin YouTube yang nggak jelas gitu ya. Daripada dengerin kajian itu mulu ya. Jadi teman-teman ambil waktu me time sama Allah. 1 jam Anda bersama Allah. Tak ada yang mengganggu. Ya, berzikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu Akbar. Saya mau tahu. Ya, semua nanti boleh laporan ke saya. Saya mau tahu bener nggak nih mau dapat rezeki berlimpah. Masa mintanya Fortuner. Mintanya uang 1 miliar. Mintanya apa? Untuk bayar amanah yang miliaran misalnya. Mintanya semuanya yang luar biasa. Ya gitu ya. Duhanya dua. Aduh, duhanya harus 6 salam. Ya gitu. Tasbihnya 33 doang. Kurang. Ya. Kualitasnya sudah baik. Kuantitasnya. Jumlahnya kurang. Gitu. Jadi teman-teman. Ya pada saat berani atau bisa. Ya bisa menempatkan Allah di tempat terbaik di hati kita, maka kita akan rela banget menyiapkan waktu 1 jam, lepaskan semuanya, beban derita, berdua sama Allah. Ya, bagaikan kalau Anda ngefans siapa gitu ya, lalu Anda punya waktu nih 1 jam ngobrol sama fans Anda itu tadi. Misalnya siapa, saya nggak tahu. Saya udah nggak hafal artis. Hari ini yang saya hafal Ustadz Nas, Ustadz Ali, Pak Mas Khalid gitu ya. Artis sampai sampai tidak lancar nyebut ya karena udah nggak nonton TV lama, nggak nonton hiburan lama gitu ya, karena udah nggak penting lagi hiburan itu, gitu. Di mana hati saya mengingat Rob, bahagianya luar biasa, gitu kan. Jadi ambil waktu me time. Ini bicara kualitas dan kuantitas. Kuantitas harus me time. Jangan sampai gini loh teman-teman, pikiran galau, ya, yang diratapi banyak ya, pasrah ya, hilang harapan, putus asa. Lalu Anda berzikir subhanallah 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 subhanallah. Jadi mulutnya nih, lisannya nih berzikir subhanallah, pikirannya gelambiar nggak karuan, nggak jelas ya, melanglang buana kemana-mana, hatinya penuh kesedihan. Lah ini bagaimana cara diterimanya gitu loh. Jadi Anda harus mengerti bahwa ucapan ini harus sinkron dengan pikiran dan hati. Subhanallah, subhanallah. Ini emang soalnya wanita itu multitalenta ya, Mas Khalid ya. Multitalenta. Ini lisannya bisa subhanallah atau astagfirullahalazim. Pikirannya bisa nggak karu-karuan, ini videonya nggak berhenti-berhenti. Ya, kemana-mana videonya ini. Hatinya bisa larut dalam penderitaan. Ini multitasking yang begitu sempurna yang Allah ciptakan terhadap diri seorang wanita. Dan ini menjadi sebuah kelebihan dan sekaligus kelemahan kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi gimana Bu Diah? Ya pada saat kita bicara kuantitas untuk melengkapi kualitas, ya
maka kita harus cerdas. Wih, keren ya. Kualitas harus disempurnakan dengan kuantitas dan harus dikerjakan dengan cerdas. Wih, dahsyat. Ketik. Apa tadi? Ketik. Ketik, 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 ketik. Yang saya sampaikan tadi, kualitas harus didukung dengan kuantitas dan dikerjakan dengan cara yang cerdas. Cara cerdas itu cara yang mampu berpikir bahwa Allah itu sebuah zat agung. Allah itu adalah zat yang maha agung. Di mana bayangin, kalau Anda menghadap Allah, Bu Sri Astuti Lampung dapat GoPay 100.000. Tes orang pertama yang nulis ini. Ya. Jadi kualitas, oke, didukung dengan kuantitas, dikerjakan dengan cara yang cerdas. Jadi jangan sampai berzikir dengan cara yang tidak cerdas. Kenapa? Akhirnya ini galau gelisah gundah gulana, lisannya berzikir terus, hatinya terlarut dalam kesedihan dan juga penderitaan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Bagaikan Anda mau menghadap Ustadz Nasrullah, udahlah Ustadz Nas di depannya, ya, tapi Anda tidak takzim. Anda tidak menatap gurunda Ustadz Nasrullah, Anda tidak minta doa, bahkan tidak nasihat, gitu ya. Tapi Anda lihat kanan, kiri, begini. Gimana yang Ustadz Nas kira-kira perasaannya? Anda ini gimana? Kan gini kan, subhanallah, subhanallah, tapi begini-begini. Subhanallah, ini pikirannya tidak ada berhentinya. Ini kan tidak cerdas. Gitu. Di mana Allah? Allah dekat. Lebih dekat daripada urat nadimu. Tapi kita senantiasa meniadakan Allah, gitu. Makanya pada saat kita mendapatkan rezeki berkah berlimpah, nomor satu tidak bisa di skip. Ini yang utama, nomor satu, yaitu selalu setiap detik yang keluar dari pikiran, mulut, dan hati kita hanya kalimat thayyibah. Subhanallah. Ya Allah, aku milikmu. Itu menghadap Allah. Hati menghadap Allah, pikiran menghadap Allah, lisan menyampaikan kepada Allah. Makanya butuh me time, gitu. Katanya Ustadz kemarin disuruh 1 hari 1.000 istighfarnya. Jadi sambil ngegibah istighfar, sambil nontonin telenovela, ya pikirannya kemana-mana ini istighfar. Kagak begitu, itu tidak cerdas. Makanya sehari sampai 1.000, tapi rezekinya tak pernah datang. Bayangin, coba kalau kita datang tadi ya, contoh ke gurunda kita Ustadz Nasrullah sudah dikasih waktu, beliau sangat sibuk, udah dikasih waktu untuk berhadapan dengan beliau, tapi Anda gini-gini terus. Tuh, Anda nggak jelas begini. Bukannya tawaduk takzim menghadap beliau, menundukkan kepala, minta restu, minta ridho, minta doa, fokus kepada Ustadz Nas. Kan begitu takzimnya. Apalagi ini kepada Allah. Ya, gitu. Wah, nyebut-nyebut Ustadz Nas terus. Rasanya tidak takzim kalau tidak menghaturkan Al-Fatihah buat gurunda kita yang tercinta. Ya, ini beliau keras, siapa yang ngomongin saya pagi-pagi. Hmm, baik, Masya Allah, supaya barokah beliau juga melimpah kepada kita, teman-teman izin mengurangi durasi waktu, tapi menambahkan barokah rezeki kita, marilah kita haturkan Al-Fatihah untuk kesehatan lahir batin, gurunda kita Ustadz Nasrullah, untuk keselamatan dan juga keberkahan hidupnya, untuk semua anak istri dan juga orang tua beliau dan juga seluruh keluarganya. Semoga Allah limpahkan keselamatan, perlindungan, kejayaan di dunia wal akhirah untuk Ustadz Nasrullah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, langsung tenang hati. Ya, gitu.
langsung tenang hati ya. Nah, jadi kembali ke tips yang pertama ya gitu. Berkualitas, kuantitas, dan dengan cerdas gitu ya. Gitu. Jadi udah stop nih pakai cincin di sini ya sambil ngegibah tasbihnya jalanin terus. Ini ya apa ini caranya ini? Nggak begitu. Ya gitu. Nggak begitu. Allah tak tampak, tapi Allah berdampak nyata dalam kehidupan kita. Ya gitu. Jadi pada saat Anda begini sambil sambil marah sambil begini, gimana sih Mas kalian? Astagfirullahaladzim Mas kalian, ya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Kagak begitu, hidup nggak cerdas itu namanya. Oke, tips dan trik. Ya gitu. Jadi teman-teman semua tipsnya adalah me time. Ya, oke, kualitas tadi udah paham ya, harus disertai dengan pemaknaan bahwa ya subhanallah, ya Allah, aku milikmu. Maha suci engkau yang telah menciptakanku, ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus menuntunku sampai hari ini. Wala ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Tiada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Jadi sampai itu membuat hati kita ketemu Allah, bertauhid kepada Allah dan berani hanya mengandalkan Allah. Hasbi Allah. Ya, kualitasnya tuh sampai di situ. Baru tuh bisa insya Allah ya nyampe tuh getarannya ke Allah. Lalu Allah gini, ting, siapa hambaku yang sedang ya gitu. Kira-kira demikian kira-kira loh ya. Siapa? Cari malaikat siapa itu yang sampai getarannya sampai langit ya. Ngucapin subhanallah tuh enggak subhanallah 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 ya. Subhanallah langsung getarannya langsung ber gini ya. Karena pada saat ngomong subhanallah itu langsung dalam hatinya, ya Rob, aku milikmu. Keren Bapak Ibu, gitu ya. Bukan sekarang nih ya banyak yang menuntut, gitu. Pak RT, aku kan wargamu. Atau orang tua ya, Bapak Ibu, aku nih anakmu, kok nggak dikasih apa-apa. Ya gitu. Jadinya energinya nggak positif gitu. Tapi kalau subhanallah, langsung hatinya, aku milikmu ya Allah. Keren sekali. Ya, udah gitu kita bicara kuantitas. Kuantitas itu gimana? Bisa nggak 1000? Gitu kan. Kok kuat Bu? Ya udah 100 dulu tuh gitu. Tapi dikerjakan dalam mid time bersama Allah. Gitu. Dikerjakannya mid time bersama Allah. Gitu ya. Jangan pada saat contoh dalam sebuah meeting butuh konsentrasi untuk memberikan sebuah arahan dan target atau pengembangan perencanaan ya kita nggak fokus di meeting itu padahal semuanya yang datang itu semua mencurahkan pikirannya untuk goal gitu kan untuk sebuah target kemaslahatan umat yang luar biasa gitu ya, proyek umat yang luar biasa. Nah, kita datang sambil begini. Subhanallah, subhanallah. Bu Dia, gimana? Maaf, maaf saya lagi berzikir. Subhanallah, subhanallah. Bu Dia ini gimana sih gitu ya. Nah, jadi kita sedang melantunkan kalimat thayyibah di tempat yang tidak tepat, akhirnya menyakiti teman-teman kita. Nggak ada barokahnya, teman-teman. Gitu. Banyak sekali saya perhatikan orang yang tidak tepat posisinya. Nah, ini tips dan triknya. Kerjakan di saat-saat yang tepat. Menempatkan diri. Itu namanya cerdas. Ya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Ya, teman-teman semua. Jadi ini harus pandai menempatkan. Ya, pada saat sedang bermusyawarah, duduk diam, gunakan diri Anda sebaik-baiknya untuk memuliakan dan membahagiakan forum tersebut dan orang-orangnya. Gitu. Malah nggak profesional kalau di tempat itu lagi lagi yang kebutuhannya untuk meeting gitu ya. Yang kita bukan sok ya apa, yang kita
melakukan zikir atau ngaji di tempat itu gitu loh. Itu namanya nggak profesional atau tidak cerdas emosional ya gitu. Jadi akhirnya ibadah kita saat itu, zikir kita, ngaji kita, bukannya jadi kebaikan malah menyakiti semua orang di sekitar kita. Halo? Malah tidak merawat terumbu karang. Jadinya adalah tahu tempat. Makanya tentukan me time Anda dengan Allah. Allah nggak butuh banyak. Allah nggak minta banyak. Allah tak pernah minta banyak karena Allah pemilik alam semesta. Pemilik bumi dan langit. Allah hanya minta kualitas dan kuantitasnya dikerjakan di saat-saat yang ditentukan. Contoh, Allah hanya minta 5 waktu sehari. Ditentukan waktunya. Gitu kan? Dan kita mau nambahin me time dengan Allah. Anda punya waktunya habis duha, nggak ngapa-ngapain. Ya udah. Biasanya tilawah mungkin 1 juz sambil menjelang duhur. Hari ini nggak apa-apa. Tilawah, tambahin me time sama Allah. Duduk di mihrab, ya. Duduk di sajadah Anda di kamar atau di musola Anda. Hadapkan hati kepada Allah. Ya, langsung mulai. Subhanallah. Pejamkan mata, masuk dalam relung hati yang terdalam. Saya mau tanya, mau tahu dengan kualitas thayyibah seperti itu, dengan kualitas bertasbih seperti itu, sejam dapat berapa? Anda ada telecounter, ya? Subhanallah, alhamdulillah. Getarkan ini kepada Allah. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Gitu. Hadirkan cinta yang begitu mendalam kepada Allah. Nggak lama, sejam doang. Anda ngaji 1 juz sejam. Ya, Anda me time dengan Allah hanya bertasbih memuji Allah 1 jam. Dari 24 jam yang dikasih. Masa nggak rela? Udah baru subhanallah, alhamdulillah, ting Shopee langsung langsung ngecek Shopee. Ya teman-teman, jangan ya. Coba deh kualitasnya, kuantitasnya ditingkatkan. Ya gitu. Coba sekali duduk, ya sekali duduk gitu kan. Bisa sejam nggak bangun, benar-benar hanya memuji Allah. Gitu. Dapetin nggak teman-teman? Kayaknya yang keluar tips and triknya cuma satu ini. Karena udah 9.47. Ya. Jauhkan HP. Kalau bisa matiin. Nggak butuh-butuhnya. Gitu kan. Nggak penting-pentingnya. Gitu. Ya. Jadi matiin. Hanya berdua dengan Allah. Aduh betapa bahagianya Allah. Ya Allah malaikat. Ya Allah malaikat. Maafin ya teman-teman. Maaf. Maksudnya. Ya Allah. Ya Allah, bayangkan malaikat senang sekali gitu loh melihat pemandangan ini. Maka pada saat kita sanggup tekun, sanggup menjaga 1 jam kita bersama Allah, wah malaikat tuh sampai nggak sanggup gitu kan, sampai nggak mau tinggal diam gitu. Ya, malaikat pun akan belain kita. Ya Rob, lihatlah hambamu ini. 1 jam dia nggak Shopee, nggak Lazada, nggak TikTokan, nggak YouTubean. Berilah dia keberkahan ya Allah gitu. Malaikat kan makhluk yang sangat suci ya, tidak diberi nafsu, hanya tiap detiknya berzikir kepada Allah gitu. Nah jadi teman-teman semua 1 jam tanpa minta apapun kepada Allah sanggup nggak gitu. Jadi kita nggak pernah berduaan dengan Allah, kita nggak pernah mesra dengan Allah, kita nggak pernah menunjukkan cinta kita kepada Allah ya gitu. Tapi tiap doa, ya Allah turunkan ya Allah uang, ya Allah bayar amanah. Gimana teman-teman membangun hubungan dengan Allah, mengenal Allah? Itu hanya bisa dilakukan pada saat kita cerdas dalam beribadah, ya gitu. Cerdas beribadah itu diawali dengan kualitas dan kuantitas. Berapa yang bagus ya? Nah, teman-teman kalau sungguh mau berlimpah, Allah punya cara itu ajaib teman-teman, ya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi semua pintu tak disangka-sangka. Ya pemilik rezeki, ya kan? Itu. Pemilik rezeki, pemilik kekayaan, ya. Maha kaya dan maha memberi kekayaan. Mau-maunya Allah. Ya gitu. Yang penting kita menghadapkan hati kita. Menghadapkan, ya gitu. Jadi me time sejam. Subhanallah. Ya 1 jam. Dapat malam hari habis isya, sudah selesai semua makan malam keluarga, cuci piring semua sudah, jam 9 sampai jam 10 kok ngapain ya, daripada nyecrolling atau dan lain-lain, duduk lagi, gelar lagi sajadahnya, sholawat 1000, gitu teman-teman semua, ya gitu. Lalu bangun tahajud malam hari, jam 3 bangun misalnya gitu, gelar sajadah, tambahin istighfar 1000 gitu kan. Jadi teman-teman ini keren banget nih kalau sanggup begini ya sahabat semua. Anda nggak punya waktu untuk meratapi nasib, Anda nggak punya waktu untuk mikirin galau gelisah gundah gulana. Yang ada, jika Anda kerjakan dengan hati yang penuh berserah diri tawakal kepada Allah, Allah tuh mencintai hamba-hambanya yang bermunajat kepada Allah. Gitu. Jadi jiwa kita yang kosong, ya, jiwa kita yang kosong ini, mana nih? Nah, jiwa kita yang kosong, pada saat kita bertasbih, bersolawat, istighfar, ini diisi sama Allah. Gitu, ya. Jadi diisi sama Allah. Lama-lama memiliki ketenangan, karena diisi sama Allah. Allah ridho mengisi. Allah ridho mengisi. Ya gitu. Sampai akhirnya kepenuhan. Nah, luberannya itulah yang disebut keajaiban, gitu. Yang kita bagikan kepada sesama manusia juga. Kebahagiaan, luberannya itulah namanya bahagianya luar biasa. Jadi banyak orang nggak penuh tapi pengen berbagi kebahagiaan. Makanya habis mulu. Kalau habis udah nggak berbagi kebahagiaan lagi, gitu. Kalau belum penuh, belum luber, sudah berbagi kebahagiaan, yang ada pamrih. Padahal tahu nggak, saya itu nolongin tuh dengan uang seada-adanya, saya sendiri aja nggak makan, saya kasihkan, kok dia gitu ya. Nah ini tanda orang yang bahagia, keberkahan rezekinya belum melimpah, ya belum penuh, udah maksain diri gitu ya. Jadi akhirnya kosong terus gitu. Ya, jadi teman-teman tips yang pertama. Oke, masih ada waktu 7 menit, tips yang kedua. Oke, tips yang kedua. Tips yang kedua, kalau mau cepat berlimpahnya, gitu ya, cepat berlimpahnya, gitu. Kalau yang tadi kan tips pertama, membuat Allah ridho memberi, gitu kan. Yang kedua, tips berlimpahnya adalah mengubah semua awalan di menjadi me. Ketik-ketik mengubah awalan di menjadi me. Ih, Bu Sri Astuti lagi ya. Masya Allah. Bu Sri Astuti lagi mengubah awalan di menjadi me. Gopay 100.000 lagi buat Bu Sri Astuti. Ya Allah, rezeki banget ya hari ini. Oke, jadi teman-teman ya, mengubah awalan di menjadi me. Apa maksudnya Bu Dia? Gitu kan? Maksudnya adalah semua awalan di, ya. Pada saat kita percaya bahwa Allah tuh maha kaya dan maha memberi kekayaan, rezeki Allah berlimpah ruah di alam semesta ini. Anda bayangin nggak udara, ya oksigen ini, gitu. Kita bisa hirup semau-maunya kita kan?
Coba. Oke, yang hidungnya kecil, hirupnya dikit. Enggak juga ya. Gitu. Oksigen nih dibatasin nggak? Enggak kan? Hah, dibatasin oksigen? Tidak. Jadi ternyata hakikatnya rezeki juga nggak ada yang dibatasin. Tetapi semampu kita ngambilnya, sekuat-kuatnya kita. Ya, saya punya ilustrasi, saya pernah tiba-tiba nonton TV pada saat saya menunggu obat di apotik, ya, nunggu obat saat masih diracik di apotik, itu TV-nya itu menyiarkan ya kayak berita-berita singkat gitulah, ya. Udah gitu teman-teman, ada nih petani susu perah, pokoknya yang susu perah itu, susu asli yang susu murni, itu harganya anjlok. Jadinya semua yang eh, petaninya ya, petani atau apanya itu namanya, yang pemilik usaha sapi perah itu akhirnya mensedekahkan susunya daripada dijual harga murah, nggak balik modal, mendingan disedekahkan. Akhirnya ada 4 pickup ya, isi drum atau gentong-gentong susu itu berjajar di pinggir jalan, semua warga boleh ngambil sesukanya. Wow, ya, itulah hakikat rezekinya Allah. Boleh ngambil sesukanya. Yang punya botol segini, ya dapatnya segini doang. Halo? Sampai di sini dapat gambaran? Ada tuh yang pulang ambil ember besar sekali. Dapat 1 ember besar sekali dibawa pulang. Ada yang bawa galon. Dapat, dikasih 1 galon tanpa syarat, tanpa batas. Di situ yang kebayang di dalam pikiran saya. Ya, nah ini bedanya teman-teman. Kalau kita senantiasa berzikir dan juga senantiasa mengingat Allah, nyampainya itu hikmah selalu ke Allah gitu. Ya, kalau yang belum terlatih mungkin gini, wah enak ya, seru ya, gitu. Tapi waktu itu langsung saya dapat sebuah hikmah gitu loh. Ya Allah, demikian pula rezekimu di alam semesta ini. Udah dikasih terhampar sesuai dengan bejana hati kita. Karena tadi susu ya, susu murni tadi tempatnya botol-botol, galon, ember, waskom pada dikeluarin semua untuk ngambil susu itu ya, dipenuhin kulkasnya gitu ya. Nah, tempatnya rezeki Allah hati. Bejana hati kita seluas apa? Seluas apa hatimu, seluas itu rezekimu. Bejana hati ini seluas apa? Rezekinya terhampar, hatinya tidak luas, dapatnya segitu doang. Nah, meluaskan hati bagaimana Budia? Ubah di menjadi me. Apa itu Budia nggak paham? Ya kan? Ubadi menjadi me. Selama ini mintanya dimengerti. Kok suamiku nggak ngertiin aku ya? Kok aku nggak dimengerti? Ya gitu. Ya udah gitu punya atasan, punya bawahan atau bergaul dalam masyarakat, kok aku nggak dihormati? Kan aku pejabat, kok namaku nggak disebut? Coba semuanya awalannya di. Semua awalan di ini, ya, hati kita tuh seperti karet yang bisa melar banget dan juga dia bisa kecil banget. Ya, seperti itu. Nah, kalau semua awalannya di, hati Anda tuh tambah mengkerut begini, teman-teman. Ya, minta dimengerti, minta dilayani, minta dihormati, minta dipijiti. Enak banget ya. Minta dihargai, minta didulukan. Kan aku VIP, harus didulukan dong gitu, ya. Gitu. Banyak orang kalau di acara-acara besar nyari saya di tempat VIP, kagak ketemu. Orang saya sukanya di belakang angkat-angkat kardus melayani orang, betul nggak? Jadi mintanya di. Nah, orang-orang yang mintanya di ini langsung mengkeret gini hatinya. Mau dikasih rezeki apa, mau nutup, dapatnya segini doang. Gitu. Tapi, ubahlah di menjadi me. Gitu. Ya. Kalau segini doang dapatnya segini kan? Makanya hidupnya tambah nggak gampang, nggak lancar, nggak mudah, nggak ada rezekinya, gitu.
Nah, jadi cara membesarkan bejana hati supaya rezeki Anda berlimpah, supaya rezeki Allah berlimpah tuh masuk dalam diri kita, luaskan hati. Cara meluaskan, mulai mengubah di menjadi me. Kemarin mengharapkan dimengerti, sekarang melayani. Sekarang mendengarkan. Kalau dulu ada orang cerita, belum selesai, oh aku juga gitu, itu tanda orang nggak luas hati. Halo, siapa yang suka nyela pembicaraan orang lain? Ada orang cerita, udah enak didengerin, belum selesai. Oh, Mas Khalid nggak gitu, Mas Khalid. Kalau aku, ini tanda orang yang rezekinya nggak banyak, teman-teman. Udah kelihatan kalau sama saya ya. Saya deteksi ya, 3 menit aja saya ngobrol sama orang, saya udah tahu takaran bencana hatinya seberapa gitu ya. Gitu. Saya punya temen, 2 jam ngobrol di rumahnya, gitu kan. Saya lihat dia tidak menyela sama sekali pembicaraan, bahkan dia sendiri tidak dikasih kesempatan bicara. Padahal kita di rumahnya, harusnya tuan rumah kan yang banyak bicara ya. Ini diem aja. Baru beberapa kali kalau menurut ibu gimana, baru dia ngomong, oh iya saya sih juga pernah ngalamin gitu. Gitu doang, ya gitu doang. Yang lain saut-sautan, saling menyela dan lain-lain. Aku gini, pantas ya ibu ini rezekinya gede banget, bejana hatinya luas. Nggak dikasih waktu ngomong itu loh, nggak apa-apa, happy saja gitu ya. Yang lain belum dikasih kesempatan, nyela terus. Nyela terus. Ini bejana hatinya nggak luas. Ya gitu. Kalau luas itu tenang, nyaman. Ya. Tanda nggak luas tuh kemerungsung, panik, gelisah, takut nggak dapet dan lain-lain gitu. Gitu. Padahal kalau dituangin air juga nggak jadi barokah. Kenapa? Karena bejana hatinya tidak luas. Gitu ya. Jadi saya sampai ya Allah, gitu kan. Keren banget gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, bejana hati itu bisa luas apabila mengubah di menjadi me. Ya gitu. Mulai bahagia melayani. Ya, kemarin tidak bahagia karena tidak dilayani. Hari ini berubah, bahagia melayani. Contoh, saya menggerakkan komunitas wanita ajaib untuk menjadi wali asuh. Udah jalan nih 2-3 tahun ini. Semua tiap bulan sedekah wali asuh. Kenapa? Terbukti anak-anak kami luar biasa. Ditolong Allah, pendidikannya, akhlaknya, semuanya, gitu kan. Kepikir lagi, apa yang harus kita lakukan lagi untuk bisa melayani JKRI, gitu kan. Kepikir, ting, coba kita perhatikan kesehatan anak santri. Ya Allah, ya, langsung kita meeting, membuat program untuk melayani. Tuh, di menjadi Ustadz Ali bilang, Bu, harusnya kan kami yang memberikan, harusnya kan kami yang berterima kasih, harusnya kami yang memberikan penghargaan. Kok ini kebalik, malah kami diberi penghargaan karena kami diberi layanan gitu kan. Gitu. Iya, karena kami butuh meluaskan hati sehingga kami harus terus melayani. Tuh, keren kan, konsep hidupnya udah kebalik. Gitu kan. Lalu terjadi tuh pengecekan kesehatan di Beji. Ketahuan anak SMA udah ada yang diabetes. Ya Allah, sedih banget ya. Jadi akhirnya nggak bahagia gitu. Akhirnya kita treatment santri, ustadz, ustazah, asatid juga kita melayani yang terbaik. Pada saat kita melayani, apakah untuk menyenangkan hati Mas Khalid? Aduh, rugi amat. Apakah supaya mendapatkan kesan tersendiri oleh Ustadz Ali atau Ustadz Nasrullah? Aduh, sayang banget gitu kan. Gitu. Nah, jadi pada saat kita melayani, fokusnya adalah semoga Allah menyaksikan. Kami sudah dikasih banyak rezeki, barokah, dan kami ingin semakin berlimpah lagi, maka kami luaskan bejana hati kami.
Kami luaskan dengan apa? Semakin melayani. Ya Allah, keren banget ya. Gitu. Jadi nggak cukup sampai di situ. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apalagi yang kita bisa lakukan? Apalagi yang kita bisa lakukan untuk melayani orang lain, mendengarkan orang lain, ya, untuk merangkul orang lain, ya, untuk menghargai, lebih menghargai orang lain. Seperti itu, teman-teman. Ya. 3 tahun yang lalu saya tidak setuju waktu ada yang menyebut bahwa YKR ini ya sejalan-jalannya lah karena ini yang ngikut MR. Saya tidak setuju. Ini adalah pernyataan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan penghargaan mungkin. Jadi akhirnya saya ubah semuanya. Setiap hari menghargai, setiap hari penghargaan, setiap hari memberikan penghargaan kepada semua staf dan juga kinerja yang terbaik. Dihargai terus, dimuliakan, dibahagiakan, ya, diberikan motivasi bahwa Anda sangat berharga karena Anda kita bisa begini-begini. Akhirnya tumbuh kehidupan yang bahagia, tumbuh rasa percaya diri, dan alhamdulillah 3 tahun berturut-turut YKRI berhasil menjadi UPZ versi Basnas. Ya Allah, keren sekali. Ini karena melayani. Kalau nggak ada yang melayani, ya, Anda kan 3 tahun yang lalu, apa ini? Yayasan ini. Apa ini kok begini amat? Gimana? Gimana bisa besar kalau yang ada begini? Nah, ini namanya orang tidak cerdas dan orang tidak berguna. Ya gitu. Karena tidak bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik, gitu kan. Mengubah yang tidak baik menjadi baik itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Untuk apa? Melayani. Harus ada tangan yang mau melayani, mengubadi menjadi ya, teman-teman semua. Bahkan lucu ya kalau saya datang ke JKR itu, ya, Mas Robi, Mbak Ilda semua lari ke mobil saya, mau bawain barang saya. Saya kira mau nanya, apa kabar Budia? Semoga Budia sehat. Enggak begitu. Nanya ngambilin tas. Bawa makanan sekali. Enggak tanya saya sehat atau enggak. Ya. Langsung, Bu, mau makanan apa, Bu? Kangen ya ibunya datang. Apa? Karena hati melayani. Gitu. Hati melayani. Ya gitu ya. Ya, saya pikir gitu ya, di balik kalimat, "Bu bawa apa, Bu?" Saya terasa banget ada cinta. Ada cinta yang terasa gitu loh, bahwa kerinduan datangnya ibunya datang. Kerinduan ibunya datang, ya gitu bahagia banget gitu kan. Nah, itu luar biasa teman-teman. Dan itulah yang akhirnya bejana hati itu luas banget. Gitu, bisa nampung banyak karena mengubah di menjadi me. Makanya hari ini yang kajian dia. Yang kajian dia. Karena harus mengubah di menjadi me. Gitu ya. Masya Allah. Itu tips yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi cukup 2 saja. Ini akan membuat Anda berubah. Jadi kalau di rumah gimana Bu Diam? Melayani. Selalu peka. Suamiku butuh apa lagi ya? Anakku butuh apa lagi ya? Aku melayani apa lagi ya? Gitu. Kalau nggak ada yang dilayani, apa yang bisa kulakukan untuk rumah ini ya? Supaya bisa menyenangkan. Loh, awalannya semua loh, menyenangkan. Jadi harus bersih rapi indah wangi. Harus selalu terawat rapi. Dapur, toilet, waduh, ini menjadi tempat yang paling warning. Tong, tong, tong ya. Harus selalu bersih rapi indah wangi. Gitu kan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan Allah. Ya Allah, saksikan ya Allah. Gitu. Ya, saksikan ya Allah, tidak ada perlombaan membersihkan rumah, tapi saya mau membersihkan rumah karena mensyukuri nikmatmu, mensyukuri rezekimu dikasih rumah. Allah menyaksikan dengan senang dan bahagia dan bangga kepada hambanya. Dan Allah ridho memberikan keberkahannya. Ya gitu. Nah, supaya berkahnya itu tidak luber atau maksudnya tidak sia-sia gitu ya.
kecacaran di mana-mana gitu ya, supaya semua barokahnya itu masuk dalam diri. Maka bejana hatinya harus diluaskan. Cara meluaskan, mengubah di menjadi ma. Nah, kayaknya demikian. Komplit sudah ya. Nambah waktu 9 menit untuk sampai menyelesaikan di dua tips yang insya Allah inilah yang akan membuat kita semua senantiasa berlimpah gitu kan. Karena Allah sudah kasih berlimpah, yang membuat kita tidak berlimpah, bejana hati kita tidak luas, sehingga kita tidak nampung yang banyak. Kalau nampung yang banyak, dapatnya banyak, gitu ya, gitu. Nah, mengubah konsep, yaitu biasa dilayani, sekarang melayani. Seperti itu, ya. Demikian Mas Khalid. Terima kasih buat perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Budia yang sudah selalu share ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini ada dua tips tapi deep banget tipsnya pada pagi hari ini ya, gitu luar biasa. Yang pertama tadi selalu bertasbih kepada Allah dan bersolawat gitu ya. Tingkatkan kualitas dan kuantitas gitu ya. Kualitas harus didukung kuantitas dan dikerjakan dengan cerdas gitu. Dan ambil waktu me time dengan Allah gitu. Baik, yang kedua itu tadi kalau mau lebih cepat berlimpahnya ubah awalan di menjadi me. Yang tadinya mau diberi kita memberi, Ya, betul sekali. yang tadinya kita Gitu. mau dilayani kita melayani gitu. Jadi fokusnya adalah agar Allah menyaksikan sehingga hati kita semakin luas gitu, luar biasa. Baik, terima kasih. YouTube, link YouTube. Oh ya, untuk Ini YouTube. ada yang tanya, ini YK Khairul Razikin ya? Iya, YouTube-nya Pesantren Khairul Rozikin untuk hari ini kita belum bisa live. Nanti insya Allah rekaman ini akan kita upload di YouTube-nya, nanti bisa disaksikan ulang kembali gitu. Baik, insya Oke, Allah ada cukup. satu lagi. Oh ya, baik. Ini ada satu lagi kalau untuk wanita ajaib ada di wanitaajaib.com. Oke, websitenya Ya, wanitaajaib.com. di situ ada YouTube, IG, semuanya tinggal klik aja dari wanitaajaib.com. Ya, gitu. Nah, di situ juga ada link untuk wali asuh ya, teman-teman semua. Untuk bisa bergabung wali asuh bisa melalui link eh, wanitaajaib.com, bisa juga melalui khairulrozikin.id ya. Bisa juga kontak admin. Nah, paling gampang tuh. Bisa juga dari semua askar ya, pejuang askar yang sudah bergabung, mereka punya link untuk membantu Bapak Ibu semua menjadi wali asuh ya gitu. Terima kasih. Udah, Mas. Oke, baik. Terima kasih Budia. Untuk admin bisa hubungi di 0812 11102015. Dan untuk website tadi di wanitaajaib.com atau di khairulrozikin.id. Baik, Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Budia. Nah, Alhamdulillah dan terima kasih juga untuk para jamaah pada pagi hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.